Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Ramadhanti dengan NIM 2314201042. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, tingkat 1 semester 2. Di sini saya sebagai ketua kelompok 9. Nah, teman-teman, saya dengan kelompok saya di video kali ini akan menjelaskan tentang cara pemberian obat dengan menerapkan pasien safety. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari yuk kita perkenalkan dulu siapa nih anggota-anggota dari kelompok 9. Let's go! Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Isneta Berista Buruginding, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2314201046. Halo guys, perkenalkan saya Sinta Trisnawati dengan NIM 2314201045 dari Prodi S1 Keperawatan. Halo guys, perkenalkan nama saya Saryado Caniago dengan NIM 2314201044 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. Kenalkan nama saya Sabdian Turus Kube, NIM 2314201043. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Pasien safety atau keselamatan pasien adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu kesalahan yang akan dilakukan oleh tenaga medis dalam pemberian obat-obatan kepada pasien. Selain itu, keselamatan pasien atau pasien safety adalah suatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam melakukan asuhan keperawatan, di mana ketika ada pasien safety di dalam asuhan keperawatan yang diperoleh akan lebih aman dan lebih akurat. Nah, apa sih program utama dalam pasien safety? Program utamanya yaitu adalah suatu usaha untuk menurunkan kejadian yang tidak diharapkan serta kejadian yang bisa merugikan antara tenaga medis serta pasien. Di dalam pasien safety terdapat 6 indikator, yaitu ada identifikasi pasien dengan benar atau benar pasien, di mana ketika kita memberikan obat kepada pasien, kita harus benar pasien dalam memberikannya. Selanjutnya ada meningkatkan komunikasi efektif. Ketika kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus berkomunikasi kepada pasien terlebih dahulu. Selanjutnya ada meningkatkan keamanan obat-obatan. Selanjutnya memastikan lokasi pembedahan atau lokasi pemberian obat-obatan yang benar kepada pasien. Selanjutnya itu ada mengurangi resiko infeksi, di mana ketika perawat atau tenaga medis melakukan tindakan kepada pasien harus menggunakan yang namanya adalah handscoot untuk mencegah atau memutuskan jaringan infeksi. Selanjutnya ada mengurangi resiko cedera. Obat merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia dan hewan sebagai perawatan atau pengobatan, bahkan pencegahan terhadap sebuah gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Beberapa faktor yang memengaruhi reaksi pengobatan diantaranya absorpsi obat, distribusi obat dalam tubuh, metabolisme obat, dan ekskresi. Obat memiliki dua efek, yakni efek terapeutik dan efek samping. Efek terapeutik, obat memiliki kesesuaian terhadap efek yang diharapkan sesuai dengan kandungan obatnya, seperti paliatif, berefek untuk mengurangi gejala, kuratif, memiliki efek pengobatan, suportif, menaiki fungsi atau respon tubuh, substitutif sebagai pengganti efek. Efek samping merupakan dampak yang berefek pada pemulihan fungsi tubuh yang sehat. Efek samping memiliki dampak yang tidak diharapkan, tidak bisa diramal, dan bahkan kemungkinan dapat membahayakan seperti yang tidak diharapkan, seperti adanya alergi, penyakit iatrogenic, kegagalan dalam pengobatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemberian obat. Pemberian obat kepada pasien dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya oral, parental, rektal, vagina, kulit, mata, telinga, dan hidung. Dengan menggunakan prinsip 6 tepat dalam pengobatan, yakni tempat pasien, obat, dosis, rute, waktu, dan dokumentasi. Oral adalah obat
yang cara pemberiannya melalui mulut untuk cara pemberian obat. Oral adalah rute pemberian yang paling umum dan paling banyak digunakan karena ekonomis, nyaman, dan aman. Kelemahan dari pemberian obat secara oral adalah efek yang timbul biasanya tidak efektif jika pengguna sering muntah-muntah, diare, tidak sabar, tidak kooperatif, kurang disukai jika rasanya pahit atau rasa jadi tidak enak. Kemudian rute intrakutan yaitu memberikan obat melalui suntikan intrakutan atau intradermal adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Penggunaannya biasa untuk aksi lokal dalam kulit untuk obat yang sensitif atau untuk menentukan sensitivitas terhadap mikroorganisme. Injeksi subkutan merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit dengan fluid. Injeksi subkutan diberikan dengan memasukkan area di bawah kulit yaitu jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Injeksi tidak diberikan pada area yang nyeri, merah, pruritus, atau edema. Jenis obat yang lazim diberikan secara subkutan adalah vaksin, obat-obatan, prooperasi, narkotik, insulin, dan heparin. Pemberian obat melalui subkutan ini pada umumnya dalam program pemberian insulin yang digunakan untuk mengkontrol kadar gula darah. Dan selanjutnya rute intramuskular, biasanya sering disingkat IM, adalah penyuntikan suatu zat ke dalam otot dalam pengobatan. Ini adalah salah satu dari beberapa metode pemberian obat parenteral. Obat yang diberikan melalui injeksi intramuskular tidak tunduk pada efek metabolisme lintasan pertama yang mengaruhi obat-obatan oral. Situs umum untuk suntikan intramuskular termasuk otot deltoid lengan atas dan otot gluteal bokong. Pada bayi, otot paha yang sangat luas biasanya digunakan. Tempat suntikan harus dibersihkan sebelum memberikan suntikan, dan suntikan kemudian diberikan dengan gerakan cepat dan melesat. Untuk mengurangi ketidaknyamanan pada individu, volume yang akan disuntikan di otot biasanya dibatasi hingga 2-5 ml, tergantung pada tempat suntikan. Situs tidak boleh dipilih yang memiliki tanda-tanda infeksi atau atrofi otot. Suntikan intramuskular tidak boleh digunakan pada orang dengan miopati. Pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan squid. Sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang mengantarkan darah ke jantung. Tujuan injeksi yang pertama untuk memperoleh reaksi obat yang cepat diabsorpsi daripada dengan injeksi parenteral lain. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan. Yang ketiga, untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar. Lokasi injeksi memberikan obat melalui vena secara langsung, diantaranya yang pertama vena medianan atau daerah lengan, vena saphionus atau tungkai, vena jugularis atau leher, kemudian vena frontalis atau temporalis di daerah frontalis dan temporal dari kepala. Bahaya pemberian injeksi. Pertama, pasien alergi terhadap obat, misalnya menggigil, urticaria atau shock. Kedua, pada bekas suntikan dapat terjadi splis atau nekrus dan juga hematoma. Kemudian dapat menimbulkan kelumpuhan. Nah, teman-teman, mari kita bahas kesimpulan dari cara pemberian obat dengan pasien septik. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pasien septik adalah upaya dalam mencegah kejadian yang tidak diinginkan yang bisa merugikan pasien
dan tenaga kesehatan dalam memberikan obat-obatan kepada pasien. Selain itu, pasien safety juga memiliki indikator sasarannya. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi pasien dengan benar atau benar pasien. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi kepada pasien ketika melakukan tindakan. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah memastikan lokasi di mana kita akan memberikan obat-obatan. Yang kelima, mengurangi resiko infeksi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah mengurangi resiko cedera.